Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nurarip dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23040104005. Di sini saya akan membahas tentang warga negara kompeten yang telah saya bahas dengan kelompok saya pada mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Pada pembahasan sebelumnya saya melakukan di live streaming dengan berdasar sebuah artikel yang berjudul Warga Negara Kompeten versus Oligarki dari Haryatmoko. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, apa yang kalian mengerti tentang warga negara kompeten? Nah, warga negara kompeten adalah warga negara yang paham, berperan aktif atau berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang seperti kita tahu, warga negara yang baik itu pasti memiliki identitas serta memiliki moral dan etika sebagai warga negara, dan mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai warga negara sendiri. Mereka akan berperan aktif dalam masyarakat sekitar ataupun pada masyarakat negara. Di sini warga negara kompeten itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kewarganegaraan dan melaksanakan pemahaman tersebut kepada masyarakat sekitarnya. Jadi tidak hanya dalam pemahamannya saja, melainkan juga pada kegiatan sehari-hari mereka. Pertanyaan yang kedua adalah situasi apa yang terjadi dalam Republik Indonesia saat pemilu 2024. Yang pertama ada politik identitas, di mana salah satu pasangan calon yang melabeli diri mereka dari sebuah golongan atau menunjukkan identitas mereka dari perwakilan dari sebuah golongan dan mewajibkan golongan tersebut untuk memilihnya. Nah, selain itu ada juga politik dinasti, di mana salah satu pasangan calon ialah keluarga dari presiden atau pemimpin negara pada tahun sebelumnya. Ada juga mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversi karena saat yang mengadili salah satu paslon itu adalah paman atau keluarga dari pasangan calon tersebut. Setelah itu saat pasca atau setelah pemilu ada juga mengenai tentang gugatan para paslon kepada Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu mengenai ketidakakuratan hasil pemilihan. Saya rasa itu serba-serbi atau beberapa isu yang terjadi saat pemilu kemarin. Tetapi meskipun ada isu-isu tersebut, kita sudah memilih pasangan calon presiden yang akan memimpin kita ke depannya. Oleh karena itu, saya harap semua warga negara Indonesia mampu dan menerima baik pasangan calon tersebut dan mendukungnya agar terciptanya Indonesia yang lebih maju dan lebih berkembang lagi. Nah, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Jelaskan upaya apa saja yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang. Nah, dari artikel kemarin menurut Haryatmoko ada tiga kompetensi dasar yang harus ada dalam suatu negara agar negara tersebut dapat berkembang dan maju ke depannya. Yang pertama ialah supremasi hukum, di mana supremasi hukum ini diadakan karena untuk membatasi kekuasaan dari pemimpin agar tidak menyeleweng dari wewenang yang seharusnya, serta dapat melindungi hak-hak dari warga negara. Nah, yang kedua adalah pendidikan yang berkualitas,
di mana pendidikan dari warga negara itu diperlukan oleh warga negaranya untuk menjadi atau mendorong pemikiran dan pemahaman warga negara agar menjadi warga negara yang kompeten. Dan yang terakhir ialah asosiasi sipil dan lembaga perantara, di mana asosiasi sipil ini harus terlibat dalam komunitas lokal atau terlibat dalam masyarakat sekitar untuk membantu mendorong warga negara agar terciptanya warga negara yang kompeten. Masuk ke pertanyaan yang keempat, mengapa warga negara harus kompeten dalam konteks republik? Dalam konteks republik, kita sudah memahami mengenai di mana pemimpin atau penguasa dari sebuah negara republik ialah dipilih oleh warga negara. Jadi, kenapa warga negara harus kompeten? Karena pemimpin yang dipilih itu harus paham akan warga negara. Jadi warga negara yang kompeten itu akan lebih baik memilih pemimpinnya karena sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang warga negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara agar terciptanya warga negara yang maju. Dan selain itu warga negara yang kompeten sangat penting dalam perkembangan suatu negara, terutama pada negara republik. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana mewujudkan warga negara kompeten? Di sini ada 5 hal yang menjadi dasar bagaimana cara mewujudkan warga negara yang kompeten menurut saya. Yang pertama ialah kualitas pendidikan, di mana kualitas pendidikan warga negara itu akan sangat berpengaruh untuk perkembangan atau untuk terciptanya warga negara yang kompeten. Yang kedua adalah pemahaman hukum yang kuat, di mana warga negara kompeten itu harus paham tentang hukum, hak, dan kewajibannya. Selain itu ada juga partisipasi aktif dari warga negara guna dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat sekitar. Dan yang selanjutnya adalah etika dan moral. Warga negara yang kompeten itu harus memiliki etika moral sebagai warga negara kompeten dan memiliki pemahaman terhadap moral dan etika. Dan yang terakhir, kesadaran tentang isu-isu global. Jadi warga negara kompeten itu harus terbuka atau mengetahui dan bertindak aktif dalam kegiatan global, terutama pada isu-isu yang terjadi pada sekitarnya atau bahkan terjadi pada negaranya. Jadi warga negara kompeten tidak boleh tutup mata tutup telinga terhadap isu-isu global. Mungkin seperti itu dari saya mengenai tentang warga negara kompeten dan pembahasan mengenai artikel yang berjudul warga negara kompeten versus oligarki. Saya harap dari video ini dapat menjelaskan mengenai tentang warga negara kompeten. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Aditya Nuralip. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.